Mungkin salah satunya yang tadi aku bilang, sektoral energi, komoditi, dan juga perbankan. Dan sektor-sektor yang seperti itu yang sudah kita pick sebelum hal ini terjadi gitu, Mbak Kristi. Jadi untuk UE emang Oke, performance-nya luar biasa banget sih. Cus langsung dibeli di Ajaib ya teman-teman. oke. Thank you Mbak Ica jawabannya. Ini teman-teman aku ingetin lagi ya, kalau ada pertanyaan silahkan aja langsung ditulis Ya, pertanyaannya di Q&A box nih teman-teman. Jangan tuh tulis di komen, jangan tulis di komen karena kita tidak langsung akan di baca. Q&A. Ya, nanti penanya terbaik bisa aku sama Mbak Ica yang pilih, itu nanti berhak dapat hadiah menarik ya teman-teman ya. Yap, Oke. benar banget. Oke. Ini nih kita lanjut lagi ya Mbak Ica ya. Boleh, boleh Mbak Kristi. Nah, bisa diceritain nggak nih Mbak Ica, kira-kira di produk-produk reksadana HPAM sendiri yang punya strategi unik gitu? Atau yang Oke, mana harus strategi itu apa gitu? Boleh oke. diceritain? Kalau untuk UE, jadi kita ada 3 produk reksadana yang kita perjualkan di Ajaib. Yang pertama itu reksadana saham, yang tadi aku ceritakan mengenai Ultima Equitas. Jadi Ultima Equitas ini memiliki karakteristik alpha seeker, yang dimana kita memilih saham by fundamental yang masih under value, dan sebelum kejadian kita udah tahu bahwa prospek kedepannya akan besar. Nah itu di saham. Untuk investor yang agresif boleh banget langsung dibeli Ultima Equitas 1. Nah, kalau misalnya untuk yang balance fund, yang campuran, itu ada namanya Flexi Plus. Nah, kalau Flexi Plus sendiri di sini juga sama, untuk pick sahamnya itu sektoral yang sekiranya akan memberikan prospek kedepannya itu besar value-nya. Tapi selain itu ada juga obligasi. Nah, untuk obligasi-obligasi di sini kita memang memilih dalam tenor yang singkat tapi memberikan yield yang tinggi, sehingga di saat momentum seperti ini kita bisa lihat untuk switch yieldnya. Jika lo sudah tenor sudah berakhir, kita bisa langsung switch untuk pembergantian yield yang baru, obligasi yang baru, seperti itu sih kalau untuk Flexi Plus. Jadi dari sektoral sahamnya itu memang sudah mendirect naik, dan juga kita memilih obligasi yang memiliki rating yang bagus juga, dengan yield yang tinggi juga, dengan tenor yang kalau bisa kita dari 3 sampai 5 tahun aja. Nah, kalau untuk money market di sini kita memang sangat unik. Kita di sini memiliki sistem amortisasi yang dimana obligasi ini yang memang beruntungnya dalam tahun ini kita sudah mau jatuh, bukan jatuh tempo sih, kayak udah mau berakhir masanya yieldnya. Jadi kita sudah mempersiapkan obligasi-obligasi yang baru, yang memang yieldnya itu sangat menarik. Jadi untuk teman-teman yang baru mau coba untuk beli money market, boleh dibeli dari sekarang karena di mana maternity-nya itu sudah mau habis. Jadi kita akan switch kepada obligasi yang yield-nya itu baru dan tinggi gitu. Jadi untuk prospek kedepannya money market ini emang oke banget nih untuk melawan deposito. Karena tantangan kita untuk money market saat ini adalah melawan dari BI rate gitu. Yang dimana udah lumayan tinggi ya, 375 ya, naiknya 0,25. Jadi itu adalah tantangan kita, di mana deposito kita emang harus di atas MM kita harus di atas deposito. Nah, so far MM kita, money market kita di sini performance-nya 4,16 dalam 1 tahun. Jadi memang sudah di atas deposito, apalagi kita udah net, nggak ada potongan pajak, jadi 4,16 itu udah bersih gitu. Tapi apakah tahun depan akan 6,16 lagi? Enggak. Karena reksadana itu kan nggak bisa aku janjiin bahwa 1 tahun kamu akan dapat segini ya. Wah, itu bukan reksadana yang benar kayak gitu. Tapi aku akan membaca by historical. Jadi yang aku lihat di sini adalah bagaimana prospek kedepannya gitu, teman-teman. Oke, oke, oke. Thank you Mbak Ica udah story-story nih tentang produk HPAM ya. Nah ini tentu dibutuhin nih untuk teman-teman yang mungkin menarik gitu ya, tapi teman-teman belum kenal sama Betul. produknya. Oke, nah ini pertanyaan
dari aku pribadi nih, Mbak Ica, ya. Jadi untuk seorang konservatif nih ya, apakah Mbak Ica sendiri punya ide atau strategi-strategi yang oke untuk mengatur komposisi portfolio biar ideal untuk seorang yang Oke, konservatif? Itu kira-kira oke. bagaimana? Apakah Di sini GMM? kan berarti kalau konservatif itu ibaratnya aku ibaratin konservatif tuh orang seseorang baru mau coba move on dari deposito ya Mbak. Secara untuk orang konservatif itu biasanya di safe haven kayak aset-aset yang aman. Mereka sudah mengetahui dalam tempo waktu berapa, mendapatkan berapa. Mereka lebih cenderung memilih yang aman. Jadi, menurut aku untuk tipe kalian konservatif ini boleh dicoba untuk move dulu ke money market. Mungkin dari teman-teman yang biasa deposito, minimal deposito sekarang mungkin 10 juta udah bisa ya. Nah, sedangkan kalau reksadana ini udah bisa mulai dari 50 ribu aja juga udah bisa gitu. Dan dari 50 ribu ini apakah mendapatkan return yang sama juga, itu sama aja. Jadi kalau deposito minimalnya 10 juta, nominal lebih besar, kalau reksadana itu lebih kecil. Selain itu, resikonya yang tadi aku bilang, nggak ada saham sama sekali. Jadi teman-teman gak usah khawatir, akan deg-degan. Jadi akan lebih aman sih. Jadi boleh coba move dulu aja ke pasar uang. Nanti gimana idealnya, kalau menurut aku sih step by step aja dulu. Dimana kalian kenalan dulu nih sama instrumen investasi pasar uang. Kalau misalnya kalian sudah nyaman, boleh ditambah portofolionya. Mungkin yang dari 30% jadi 50%, 50%, 70%. Dari 70%-nya money market, bisa di-switch. Coba ke balance fund atau ke saham. Kayak gitu sih. Balik bagaimana kalian mengenali profil resiko kalian. Jangan sampai kalian orangnya yang deg-degan, gampang deg-degan, tapi kalian masuknya ke saham. Aduh, takutnya kalian nggak bisa tidur gitu, teman-teman. Nah, ya, nggak sesuai dengan profil risiko nih teman-teman. Yang ada Iya, tidur betul. nggak tenang, makan juga Iya, kayak nyaman kepikiran gitu. Oke, gitu. ini kita langsung masuk ke Q&A ya, Mbak Ica ya. Boleh, boleh. Ini udah ada 1 juta nih kayaknya yang nanya nih. Oh, Banyak ya. Wah, teman-teman, banyak loh. Sambil menemani malam kalian ya. Setelah makan malam nggak boleh langsung tidur, lebih baik nonton live kita dulu. oke, pertanyaan dari Monica Chang. Apa dampak kenaikan suku bunga terhadap reksadana pasar uang, reksadana Mm-mm. tetap, campuran, dan saham? Nah, ini nih, Oke. empat-empatnya disebutin. Ke semua reksadana ya. Oke. Kalau untuk kenaikan suku bunga sendiri, sebenarnya kita emang sudah expect ya teman-teman. Kenapa sih dinaikannya suku bunga? Karena emang kita sudah expect akan kenaikan BBM gitu. Jadi ya, jangan sampai kenaikan BBM duluan lantas memicu inflasinya tinggi, kita baru naikin suku bunga. Karena kita menghindari banget apa yang terjadi di US itu terjadi di kita. Inflasi sampai 9% something, sedangkan The Fed baru naikinnya baru di 2% something lah saat ini. Dan itu kayak space-nya kayak jauh banget gitu. That's why kayaknya sih market memang sudah memprediksi sama hal ini. Jadi that's why dari all time high-nya IHSG di 7.300 something, koreksinya tidak terlalu dalam gitu. Koreksinya itu hanya di saat market wait and see, menunggu nih beneran gak sih BBM dinaikin gitu. Hanya di situ sih. Selebihnya untuk jangka pendek, yang tadi aku bilang koreksinya wajar, selebihnya itu malah memberikan dampak yang positif. Positifnya dari mana? Dari APBN kita yang agar tidak terlalu membengkak dan bisa dialihkan kepada sektoral lain yang lebih menguntungkan. Nah, jadi kalau misalnya untuk reksadana pasar uang, suku bunganya sendiri, di sini karena pasar uang ini dalamnya ada deposito juga, imbas positifnya adalah itu akan membantu imbus performance juga sih, karena ada beberapa instrumen di dalamnya itu deposito. Nah, kalau misalnya kita kan dari kumpulan dana investor, jadi daripada kamu naruhnya sendiri 10 juta, kamu harusnya lebih enak di pasar uang. Karena apa? Karena barengan sama dana investor yang lainnya yang kita kumpulkan. Nah, misalnya dana manajer investasinya ada 7 triliun dan
taruh dananya di deposito 1 triliun, of course bakalan mendapatkan special rate yang lebih tinggi dibanding kamu naruh 10 juta di bank gitu. Nah itu sih dampak positifnya kepada pasar uang. Kegereknya gara-gara BI rate ini pasti deposito juga ikutan naik. Nah, kalau Hmm. misalnya reksadana pendapatan tetap di sini akan positifnya dari sektoral perbankan. Kalau untuk reksadana campuran ini mengambil sektor perbankan, pasti juga akan kegerek naik, namun akan mendapat dampak positifnya itu kepada obligasi. Biasanya untuk sementara obligasi akan jadi melemah, tapi hanya untuk sementara. Karena kalau misalnya kita lihat yang balik lagi, jadi satu dan lain saling berkesinambungan. Soon obligasi pasti akan menguat lagi yieldnya. Begitu pula dengan yang saham. Jadi untuk saham sih bagaimana kita memilih allocation-nya aja. Jadi dengan inflasi sektor dengan BI rate naikin suku bunga itu berarti kan sektor yang bakal naik itu perbankan. Dengan BBM naik berarti sektoral yang akan menguntungkan itu seperti gas, energi, komoditas. Nah, kita bagaimana kita meng-create itu jadi jangan sampai kita ke bawah sentimen yang negatif, tapi bagaimana kita memanfaatkan momentum untuk mengambil sentimen positifnya, kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya dampaknya apa, menurut aku semuanya akan terdampak dari segi positifnya sih aku ngambilnya. Jadi kalau ngambil segi negatifnya pusing juga gitu kan. Jangan dibawa pusing, jadi kita ambil segi sentimen positifnya aja sih. Gitu. Mbak Monica Chang. Semoga Iya, menjawab Mbak Monica. iya, dari Kak Monica ya semoga terjawab ya. Tadi itu Mbak Ica udah jelasin banyak banget. Jadi karena suku bunganya BI naik, biasanya bunga acuan yang naik kan diikuti deposit facility rate juga yang naik gitu ya. Yes, Artinya kan betul. ada deposito yang lebih menarik. Nah, deposito ini adalah underlying asetnya di jenis reksadana pasar uang. Jadi dari sisi kenaikan suku bunga itu berdampak positif untuk reksadana pasar uang gitu. Tadi kurang lebih itu saya simpulkan dari apa jawabannya Mbak Ica ya. Iya, Oke, betul. untuk jawabannya. Kemudian ada lagi yang tanya, oke, ini ada yang tanya nih menarik, kayaknya juga pertanyaannya dari tadi muncul terus di running comment nih. Mbak Dari Kristi bingung ya milihnya ya, banyak ya. iya, Senang deh iya, kalau teman-teman pada aktif. Selamat oke, malam. jangan jangan capek untuk menjawab ya Mbak Ica ya. Oh, tentu tidak. Kita sampai jam 10 gimana? Oke, ini ada Joko. Selamat malam Kak, izin bertanya, gimana strategi kita agar tetap bisa invest ke reksadana, namun pengeluaran tetap terjaga di tengah harga kebutuhan yang terus menjulang naik? Yes, Oke, betul. gimana? Oke, kalau menurut aku, jadi di awal gajian kalian itu sudah harus bisa mentaker. Maksudnya memilah-milah gitu, kayak ada dana yang benar-benar udah nggak bisa diganggu gugat, seperti contoh cicilan rumah, cicilan kendaraan, atau tabungan pendidikan anak. Itu menurut aku udah satu hal yang udah nggak bisa diganggu gugat, udah harga mati gitu kan. Nah, itu kalian sisihkan dulu, itu jangan sampai kesenggol-senggol lah. Nah, sisanya kalian harus juga memperhatikan dana darurat. Hal ini dibutuhkan adalah untuk sesuatu hal yang tidak terduga gitu. Entah kesehatan, entah kecelakaan, hal-hal yang di luar kendali kita lah, teman-teman. Nah, sekarang kan harga-harga ini udah pada naik. Tentu kita harus ngerem-ngerem juga nih. Kalian harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi kalau misalnya yang biasa ngopi-ngopi nih di Starbucks atau di mana tempat favorit kalian, mungkin yang tadinya setiap hari kalian udah harus ngerem-ngerem. Nah, cara mengalahkan inflasinya sendiri tuh gimana sih? Apalagi kan kita tahu nih BBM udah naik ya, naiknya juga lumayan gitu loh.
Nah, gimana sih cara kita bisa mengalahkan dari inflasi tersebut? Nah, misalnya inflasinya sekarang di angka realnya itu di 5% something, koreksi jika aku salah. Nah, gimana caranya kalian berinvestasi harus lebih dari angka inflasi tersebut gitu. Nah, di situ kalian bisa menyisihkan dana dulu yang tadi aku bilang dana harga mati sama dana sisanya. Nah, kalian juga harus mengurangi gaya hidup yang nggak harus gitu. Kayak misalnya sebenarnya kan kalau mau ngopi kita juga bisa minum kopi yang kita suka ya dengan kita bikin kopi sendiri kayak gitu juga sebenarnya bisa gitu. Jadi kalian harus membagi nih mana kebutuhan, mana keinginan. Setelah itu, setelah kalian tahu ada dana yang memang diharuskan untuk berinvestasi dan menabung, berinvestasilah di tempat yang tepat, di mana memberikan performance lebih dari angka inflasi yang saat ini. Supaya apa? Supaya itu melindungi nilai rupiah kalian gitu. Karena kalian ngerasa banget gak sih kayak tahun 2000, 100.000 tuh bisa beli barang banyak banget. Sekarang 100.000 dibawa ke mall ya assalamualaikum waalaikumsalam, beli tiket aja sisa sedikit atau bahkan kurang, belum bayar parkir ya kan. Nah jadi itulah yang disebut inflasi, karena harga 100.000 saat dulu bisa beli barang banyak, sekarang 100.000 kok rasanya sedikit ya dapatnya. Nah hal itu yang harus kalian lawan, itu inflasi yang harus kalian lawan dengan cara berinvestasi yang memberikan return lebih tinggi daripada angka inflasi tersebut gitu.